Hari ini kita akan belajar kembali tentang kebenaran firman Tuhan. Kita akan sama-sama terus setiap hari berjalan bersama Tuhan. Karena kehidupan kita ini adalah sebuah perjalanan dan ujungnya harus ketemu Tuhan. Dan perjalanan kita ini harus melakukan apa yang Tuhan mau, menggenapi rencana Tuhan. Karena kita diciptakan dengan maksud dan tujuan Tuhan. Kita ini hidup bukan ngasal, hidup bukan menghidupin cara kita sendiri, mau kita sendiri. Kalau kita di dalam Kristus, hidup kita ini miliknya Tuhan. Bapak Ibu buka sebentar di Roma 14 ayat 8. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Tapi pada prakteknya seringkali hidup kita bukan untuk Tuhan. Untuk memenuhi hawa nafsu kita sendiri. Untuk ketamakan, untuk ego kita, untuk kepentingan kita sendiri. Tapi banyak orang juga bohong, ngakunya melayani Tuhan, untuk kepentingan Tuhan. Padahal melayani kepentingannya sendiri. Tapi berapa banyak orang yang benar-benar sungguh, benar-benar tulus, bahwa hidupnya dipersembahkan untuk Tuhan, untuk melayani Tuhan, didedikasikan untuk Tuhan. Harusnya kehidupan kekristenan kita ini real manifestasinya untuk Tuhan. Karena kalau kita hidup untuk Tuhan. Kalau kita mati pun harus mencerminkan kematian kita untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati harusnya menjadi miliknya Tuhan. Tapi berapa banyak orang yang benar-benar menjadi miliknya Tuhan. Kelihatannya aja bisa pakai ayat-ayat tertentu setelah kematian. Padahal hidupnya, semasa waktu hidup tidak mencerminkan kehidupan yang untuk Tuhan. Saya tuh kadang ketawa. Kalau saya ingat-ingat kejadian ini sekitar tahun 2009. Orang berpikir dia matinya di dalam Tuhan, cinta Tuhan, pendeta khotbahnya menghibur dan lain sebagainya. Ini pakai ayat di 2 Timotius pasal yang keempat ayat ke-7. Ini ayat ini sering dipakai untuk membohongin orang lain. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Ini kan ayat-ayat ini sering dipakai untuk di rumah duka atau di kematian atau di batu nisan dan lain sebagainya lah. Nah, kejadian ini tahun 2009 itu ada seorang adiknya teman atau saudaranya teman meninggal karena kecelakaan di tol dalam kota di Grogol. Dia pakai mobil mewah pokoknya, dan pakai jam tangan yang mewah sekali. Dan waktu itu meninggalnya jam 2, antara jam 2 sampai jam 3 pagi. Padahal dia itu kerja di kantor. Kerja kantor tuh pulangnya jam 5. Terus kalau kelayapan itu sampai jam 3 pagi tuh ya, pasti kelayapan nggak jelas ya. Sampai dia nyetir malam-malam, nabrak truk, akhirnya mobilnya kebakar, orangnya hangus, tinggal tulang belulang. Terus pendetanya khotbah waktu itu. Setelah dia khotbah dengan nada penuh belas kasihan dan memakai ayat ini. Ini orang baik, dia telah mengakhiri pertandingan yang baik, dia telah mencapai garis akhir. Saya tuh dalam hati ketawa. Lah apa benar itu benar-benar mencapai garis akhir? Ngapain dia mati di tol jam 2-3 pagi sampai nabrak truk yang berhenti itu? Apakah dia nggak mabuk atau dia nggak apa? Orang normalnya dikerja jam 5 pulang. Terus pendetanya dengan nada, karena mungkin dia orang kaya, takut keluarganya tersinggung atau apa ya, saya nggak habis pikir, sampai ngomong melas dan merasa aduh gimana lah. Ada yang saya bilang ini menipu. Tapi berapa banyak orang ya di rumah duka itu pakai ayat ini untuk nipu loh, biar kelihatan rohani selama hidupnya. Dia udah mencapai garis. Belum tentu. Ya Ibu, belum tentu banyak orang bisa mengakhiri pertandingan yang baik dan mencapai garis akhir sampai dengan memelihara iman. Ayat ini seringkali dipakai manipulasi untuk berbohong di rumah duka. Nah, benar nggak semasa hidupnya sebelum dia kematian itu hidupnya dapatin berkenan di hadapan Tuhan? Benar nggak sampai mempunyai garis iman, garis akhir memelihara iman dengan baik? Loh, kita hari ini pun, kita hidup sampai hari ini tuh harus memelihara ini loh. Masih berjuang, saya berjuang, Bapak Ibu juga berjuang untuk didapati mencapai garis akhir dan tetap memelihara iman dan menyelesaikan semua pertandingan yang baik. Bapak Ibu, hidup kita itu ada pertandingan, sebuah pertandingan, ada aturannya, ada tata caranya, ada hukumnya. Kalau tidak, bagaimana mungkin seorang petanding itu bisa mendapatkan piala? Kalau dia melanggar peraturan yang ada, tentunya tidak akan mendapat hadiah atau piala atau penghargaan dan atau apapun juga namanya. Hidup kita pun
diibaratkan sebuah pertandingan dan kita harus mencapai garis akhir dari pertandingan itu dan didapatin benar-benar tahu ngikutin cara, pola, peraturan dari sebuah pertandingan. Hidup kita ini bukan sembarangan ngasal, bukan ngawur hanya sekedar jadi orang Kristen. Kamu datang ke gereja, ya cukup ke gereja begitu. Tapi kamu gak ngerti apa-apa. Terus kamu waktu hidupnya masih kepahitan, sakit hati, benci, dan dendam. Tapi waktu ketika meninggal ditulis, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Benar gak kamu mencapai pertandingan yang baik? Aku telah mencapai garis akhir. Real kamu mencapai garis akhir dan memelihara imanmu? Orang yang telah mengakhiri pertandingan yang baik, dia tahu loh caranya ngikutin pertandingan, aturannya dalam pertandingan tersebut. Dan dia mencapai garis akhir, didapatin finish well, finish strong. Tetap sampai garis akhirnya, nggak berhenti di tengah jalan. Nah, ini diperlukan pikul salib sangkal diri loh. Yuk. Ayat ini dibutuhkan pikul salib sangkal diri setiap hari. Di 2 Timotius ini jangan dipakai ditulis batu nisan, tapi yang matinya, orang yang mati itu yang ditulisin pakai ayat ini, tapi hidupnya nggak menghidupin firman. Hanya sekedar buat apa menghibur? Ini ayat ini perlu dihidupin. Untuk kita sampai mengakhiri pertandingan yang baik, kita tahu caranya, ikutin aturannya. Apa itu? Ya kebenaran firman Tuhan, gak ada yang lain. Aku telah mencapai garis akhir ini dibutuhkan benar-benar pikul salib sangkal diri, benar-benar bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Tidak mengakhiri pertandingan di pertengahan jalan. Kalau orang asal hidup, asal jalan, asal ngikutin sebuah lomba lari dan dia bisa berhenti di tengah jalan minum Coca-Cola atau minuman jus di tengah jalan karena ada warung, engkau tidak akan bisa mencapai garis akhir. Engkau hidupmu ngawur dan berantakan. Hidup kita ini diciptakan dengan tujuan Tuhan, dengan maksud Tuhan. Waktu kita dipanggil Tuhan menjadi orang percaya, kita harus mengikuti caranya kerajaan Allah berpikir, caranya kerajaan Allah bekerja, tata kramannya, etikanya kerajaan Allah. Sehingga hidup kita benar-benar didapati mencapai garis akhir. Tidak hanya sekedar hidup serampangan sembrono dan ngawur, terus mati pakai ayat ini untuk menghibur diri. Dan pendetanya khotbah dengan memelas dan memuji-muji. Buat apa? Ngomong apa adanya aja. Kalau ngomong apa adanya nanti keluarganya akan tersinggung. Bayangin, orang yang mabuk-mabukan, pulang malam, kecelakaan. Terus pendetanya puji, ini aku telah mencapai garis. Ini orang yang setia mencapai garis akhir. Ya kamu ngomong begitu karena kamu takut keluarganya tersinggung kok. Orang nyatanya ketahuan kok hidupnya. Ada beberapa orang kena penyakit AIDS. Matinya kena penyakit AIDS. Terus ditulis ayat ini juga. Loh, apa benar mencapai garis akhir? Ada lagi, saya tuh pernah khotbah sekali seumur hidup tuh di rumah duka. Karena yang meninggal ini adalah anak didik rohani saya. Saya dekat dengan keluarga ini. Saya anggap saudara saya sendiri. Saya dampingin sampai terakhir dia dipanggil Tuhan. Dan saya tahu hidupnya jadi berkat bagi banyak orang. Orang model kayak begini layak ditulisin di batu nisannya, aku telah mencapai garis akhir. Bahkan sampai dia meninggal, banyak orang disentuh dengan kehidupannya, dengan sikap dan perbuatannya. Bahkan ada seorang ibu-ibu itu hanya bertemu sekali dan dia mengalami Tuhan dalam satu pertemuan itu. Selang sebulan kemudian anak rohani yang saya layani ini dipanggil Tuhan. Dia setia ke rumah duka setiap hari sampai dia pun di dalam pemakaman di San Diego Hill pun ditemenin. Real, ini orang benar-benar mencapai garis akhir. Kita lihat hamba-hamba Tuhan yang setia melayani sampai akhir dan setia hidupnya benar di hadapan Tuhan, layak dipakai ayat ini. Tapi banyak orang hidupnya ngaco berantakan. Terus pakai ayat ini. Lu kamu itu mau bikin lelucon apa? Menghibur orang. Kita harus menghidupin loh ayat ini. Ayat ini tidak akan bisa kita lakukan sampai kita ini benar-benar pikul salib sangkal diri. Pikul salib sangkal diri. Kita harus benar-benar menyangkalin diri kita. Orang hidupku bukan aku lagi, hidupku adalah untuk Tuhan. Kalau aku hidup untuk Tuhan, kalau aku mati untuk Tuhan. Artinya hidupmu untuk Tuhan, memuliakan nama Tuhan waktu masih hidup, dan waktu mati juga nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita. Sekarang coba cek masing-masing. Saya pernah berpikir, kadang pikiran saya itu agak nyeleneh, tapi dalam tanda kutip yang baik.
Saya berpikir kalau saya hari ini meninggal dipanggil Tuhan, kira-kira berapa banyak orang kasih karangan bunga? Berapa banyak orang yang diberkati dengan sepanjang hidup saya selama di muka bumi ini? Kira-kira ada orang yang nangisin saya atau marah nyukurin saya? Saya pernah berpikir beberapa tahun yang lalu seperti itu. Dan sejak saya berpikir seperti itu, saya harus melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Saya harus belajar menyenangkan Tuhan. Saya harus melakukan semua ketepatan sesuai apa yang Tuhan mau. Karena hidup saya sebenarnya bukan untuk saya sendiri. Hidup saya adalah untuk Tuhan. Saya percaya kalau hidup saya ini jadi berkat bagi banyak orang. Banyak orang akan diberkati sepanjang waktu saya hidup. Dan harusnya Bapak Ibu juga menjadi berkat bagi banyak orang waktu kita masih dipercayakan kehidupan. Waktu kita masih dipercayakan nafas sampai hari ini, artinya hidup kita harus jadi berkat. Dan ketika kita dipanggil Tuhan, pasti ada orang-orang yang disentuh dengan hadirat Tuhan melalui hidup kita di jamaah Tuhan. Akan terbukti akan orang-orang datang menghormati waktu kamu sudah meninggal nanti. Tapi kalau coba cek nih hari ini, kira-kira sudah jadi berkat belum? Hidupmu dengan perbuatan dan kelakuanmu yang ada hari ini ketika engkau mati, apakah banyak orang merasa kehilangan karena ini adalah sosok yang benar-benar jadi berkat bagi banyak orang? Atau karena engkau dihormati karena engkau punya duit, karena engkau pemimpin perusahaan dan punya duit. Tapi rata-rata orang yang dihormatin waktu setelah kematian, karena mereka adalah orang-orang yang menjadi berkat bagi banyak orang. Bisa juga sih karena pengusaha terkenal dan banyak orang hormatin. Tapi harusnya hidup kita meninggalkan suatu jejak yang baik, meninggalkan warisan ilahi untuk orang-orang yang kita tinggalkan nanti. Kan kita nggak pernah tahu Tuhan panggil kita kapan. Saat ini saya mempersiapkan diri sampai hari ini. Dan saya berdoa Tuhan berikan umur panjang saya dengan istri saya. Karena saya ingin membahagiakan istri saya dan membahagiakan keluarga saya. Masih banyak hal yang harus saya lakukan. Saya bilang, Tuhan kasih umur yang panjang buat saya. Kasih umur panjang buat kami berdua. Saya ngobrol-ngobrol sama istri saya. Hani, kalau bisa kita dikasih umur 120 tahun dan tidak sakit-sakitan, tetap sehat dan jadi berkat. Ya minimal 100 tahun is okay, saya bilang. Kita mau hidup bareng bersama-sama. Karena kita ingin jadi berkat bagi banyak orang. Tapi kita kan gak pernah tahu umur kita sampai kapan. Kalau hari ini, besok, lusa, atau setahun, 10 tahun, 20 tahun, 100 tahun yang akan datang, Tuhan panggil. Atau Tuhan datang jemput kita di awan-awan permai. Kira-kira kita bisa mempertanggungjawabkan dari segala sesuatu yang Tuhan percayakan sama kita hari ini apa tidak? Bener gak hidupmu itu untuk Tuhan? Coba cek hari ini. Kamu lakukan selama 24 jam yang barusan kita lewati ini, benar nggak hidup kita untuk Tuhan? Atau hidup kita untuk dosa? Hidup kita untuk setan? Atau hidup kita untuk diri kita sendiri tanpa peduli dengan Tuhan? Ayat di Roma 4 ayat 8. Roma 14 ayat 8. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Harusnya seperti itu. Harusnya seperti itu. Tapi pada prakteknya banyak belum sampai ke situ. Sekarang buka di Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayat 24. Ini juga ayat sering sekali dipakai dalam ketika seseorang dipanggil Tuhan. Kisah Para Rasul 20 ayat 24. Tetapi aku telah menghiraukan nyawaku sedikit pun. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku, memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Benar nggak? Paulus menulis seperti ini. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku. Dia memang nggak peduli dengan nyawanya. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir. Harusnya semua orang percaya harus berpikir seperti ini. Dihidupin ayat ini. Selama kita hidup, gak usah pusingin dengan nyawamu. Gak usah pusingin dengan apa yang kamu makan, apa yang kamu minum. Itu Tuhan pasti cukupin. Kita harus peduli dengan tugas yang dipercayakan Tuhan untuk kita memberikan kesaksian Injil kasih karunia Allah. Lah, kalau kita mau memberikan kesaksian itu, ketika kita mulai ngomong, supaya kesaksian kita gak ditolak orang, ya hidup kita ini kan harus benar dulu.
Ada beberapa orang yang hidupnya dulu jahat, melakukan kejahatan atau bertolak belakang dengan kebenaran. Tapi ketika dia berbalik kepada Tuhan, dia tunjukkan setelah dia hidup memang berubah, menghasilkan buah. Baru dia bisa memberi kesaksian. Tapi kalau orang baru bertobat, kemarin sore memberikan kesaksian, oh, kamu memberikan kesaksian apa? Orang perbuatanmu belum menghasilkan buah, kamu bersaksian. Kan banyak seperti itu. Saya ini nggak anti artis ya, saya nggak anti orang-orang terkenal yang memberi kesaksian. Saya tidak anti seperti itu. Tapi bayangin Bapak Ibu, ketika orang yang mungkin pengusaha yang kaya, dulunya hidupnya becat, amoral dan sebagainya itu bertobat, terus diundang gereja, bertobatnya baru seminggu, 2 minggu, atau sebulan, 2 bulan karena namanya terbesar, diundang ke gereja, memberikan kesaksian. Atau mungkin seorang pesohor ternama, karena dia dulunya punya masa lalu buruk dan bertobat, percaya Tuhan lah intinya, baru sebulan 2 bulan terus beri kesaksian ke gereja. Jadi saya mau tanya, real nggak hidup pertobatan itu menghasilkan buah? Loh, kalau hidup kita ini benar-benar menghasilkan buah, kita akan memberi jadi kesaksian yang hidup benar loh. Tapi banyak orang baru berubah, ngaku bertobat kemarin, hidupnya belum menunjukkan buah, menghasilkan buah. Buah pertobatannya belum bisa dinikmatin orang. Terus memberikan kesaksian, tengah jalan dapat pujian, dapat pengagungan, tiba-tiba goyang jatuh lagi. Lah orang baru bertobat kemarin sore dapat memberikan kesaksian. Kamu kan yang dapat kesaksian berita dia pertobatan doang. Terus kamu dapat makanan rohani apa dari dengar kesaksian seperti itu? Kita tuh perlu dapat makanan rohani dari orang-orang yang mengalami pengalaman yang dalam dengan Tuhan. Ya bagus sih, kita dengar kesaksian itu menguatkan, meneguhkan iman kita dan lain sebagainya. Tapi kita nggak levelnya nggak seperti itu lagi. Kita harus beranjak ke tingkat yang lebih dalam lagi, yang lebih dewasa lagi. Kita butuh makanan rohani. Kita butuh diberikan kekuatan berjalan bersama Tuhan, bergaul bersama Tuhan, dan hidupmu jadi dampak di luar, memberikan dampak, memberikan buah real, manifestasi buahnya bisa dinikmatin orang. Baru itu namanya bisa didapati, menyelesaikan sampai garis akhir dan memelihara iman. Nah, ini kan enggak mudah. Tapi berapa banyak orang Kristen yang berpikiran ke sana? Hari ini banyak orang Kristen fokusnya pada kesuksesan duniawi seperti orang dunia. Kalau orang dunia, kata-kata sukses menurut kata dunia itu ya, kalau sudah punya mobil Eropa dan mobil Italia, mobil Amerika dan mobil apa lagi? Mobil-mobil yang mahal. Itu baru dikatakan sukses. Kalau sudah punya rumah besar, punya income yang besar, punya apa lagi? Punya jabatan tinggi dan lain sebagainya. Loh, kalau kita ini ngejar sukses seperti kata orang dunia, belum tentu itu berkenan di hadapan Tuhan loh. Kalau sukses standarnya seperti itu, dan gereja hari ini kalau sampai gembala atau pemimpin gereja membawa standar sukses dunia ke dalam gereja, makanya saya nggak habis pikir kalau ada orang kaya, bertobat, dapat breakthrough, dapat proyek gede, beri kesaksian, wah ini orang diberkatin Tuhan. Sekarang saya mau tanya, bagaimana dengan orang-orang yang setia melayani Tuhan? Hidup sederhana, hidupnya penuh didedikasikan dengan Tuhan, tapi hidupnya setiap hari mengalami kemenangan. Apa mereka bukan orang sukses? Kata sukses yang hari ini banyak ada di kepalanya orang Kristen, kepalanya orang percaya, kalau dapat kekayaan, memiliki kekayaan, membeli mobil, membeli deposito, jalan-jalan ke luar negeri, punya nama besar, pengikut besar, follower besar, dan lain sebagainya. Kalau standarnya seperti itu, engkau menjadi manusia duniawi lah. Sukses menurut kerajaan Allah ketika kita ini didapatin berkenan di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, itu sukses. Percuma kita memiliki semua harta kekayaan. Nah, harusnya kalau kita memiliki harta kekayaan kan kita bisa jadi berkat bagi banyak orang tentunya. Kita bisa melayani dengan harta kita. Tapi kalau engkau hari ini nggak hidup sederhana, kamu bisa hidup takut akan Tuhan. Kamu mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, kamu bisa dipandang sukses di mata Tuhan. Buat apa kita memiliki segala sesuatu yang dunia miliki, tetapi kita kehilangan nyawa kita sendiri. Kita kehilangan keselamatan. Hari ini harusnya hidup kita sudah berbeda levelnya. Harus naik ke level yang lebih tinggi lagi. Berjalan untuk menyenangkan hati Tuhan, menggenapi semua rencana Tuhan.
Bapak Ibu kalau ngikutin semua khotbah saya di YouTube-nya, Bapak Ibu, saya sering kali ngomong seperti ini. Tuhan ciptakan kita dengan maksud dan tujuan. Nah, maksud dan tujuan setiap orang diciptakan itu berbeda-beda. Nah, kita harus tahu persis kenapa Tuhan ciptakan kita. Kita percaya Tuhan sampai hari ini. Tuhan tentukan kita menjadi orang yang diselamatkan. Tuhan dengar firman hari ini. Kita menjadi orang percaya. Pasti Tuhan punya maksud dan tujuan. Nah, kita mesti tahu itu tujuannya. Kalau nggak tahu, simpel saja. Hidup harus jadi berkat bagi banyak orang. Hidup harus memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Itu simpel. Jadi nanti perlahan-lahan kita masuk ke kedalaman dengan Tuhan, bangun hubungan keintiman dengan kita, semakin ngerti, oh ternyata hidupku punya tujuan Tuhan saya secara spesifik seperti ini. Pada titik tertentu kita akan dibawa ngerti seperti itu. Nah kalau sampai hari ini nggak ngerti, kamu udah umur puluhan tahun, mungkin dia 40, 50, 60, sampai hampir sudah 70 atau mungkin sudah 80 tahun, kamu nggak ngerti tujuan hidupmu loh. Selama ini kamu kemana? Apakah pendetamu gak pernah ngajarin? Atau kamu jadi orang Kristen yang membeli, gak ngerti apa-apa? Hari ini, Bapak Ibu yang dengarkan firman Tuhan, saya berdoa, Bapak Ibu memiliki kedalaman hubungan dengan Tuhan. Sampai ngerti tujuan hidupmu di dalam Tuhan itu apa. Ketika kamu kerjakan dan tanggung jawab dengan pelayanan yang ditugaskan Tuhan kepadamu, kau didapatin sampai garis akhir. Hidupmu baru bisa dikatakan untuk Tuhan. Tapi kalau engkau nggak ngerti apa-apa, hanya sekedar ke gereja, dengar khotbah 2 jam, terus pulang, hari biasa nggak ngapa-ngapain, dengar lagi khotbah 2 jam minggu depannya. Kalau hari ini kan Bapak bisa dengar khotbah kapan saja di YouTube kan. Terus kamu nggak ngerti apa-apa. Loh kamu ini ngerti tujuan Tuhan apa tidak? Tidak mungkin kalau seseorang yang bergaul dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, nggak ngerti tujuan Tuhan. Semakin hari semakin dibawa ngerti. Mungkin awalnya nggak ngerti, lama-lama diterangin mata hatinya, diberikan hikmat pengertian dan pewahyuan, akhirnya memiliki visi pribadi yang harus dikerjakan sampai garis akhir masa hidupnya. Amin. Visi itu apa sih Pak? Saya kasih gambaran simpel aja, saya nggak mau jelasin lebih dalam lagi. Visi adalah isi hati Tuhan yang ditaruh di dalam hatimu. Jadi simpel kan? Apa yang harus kamu kerjakan, apa yang lakukan. Jadi Tuhan taruh tujuan dalam hidupmu. Tuhan memiliki tujuan yang ditaruh di dalam hatimu. Dan kau harus tanggung jawab menyelesaikan sampai sepanjang umur hidupmu. Itu visi pribadi. Dan visi pribadi ini mendukung visi gereja lokal. Gereja lokal kau bergereja. Dan gereja lokal selalu mendukung visinya kerajaan surga. Apa itu amanat agung? Jadikanlah semua bangsa muridku. Bapak Ibu, baru kita kalau bisa menyelesaikannya, kita akan didapatin orang yang lulus, mengakhiri pertandingan yang baik, dan telah mencapai garis akhir dan telah memelihara iman. Jangan pakai ayat ini untuk nipu. Pendeta juga harus jujur dong. Kalau hidupnya berantakan, kacau semasa hidupnya, kamu khotbah di rumah duka nangis-nangis, dia orang baik, itu bohong namanya. Makanya saya kalau ngomong tuh mesti apa adanya. Tapi kalau di rumah duka aja pakai etika. Nggak boleh ya ngomong. Kita hormatin yang hidup. Tapi pendeta juga harus jujur ngajarin kebenaran kepada umatnya, jemaatnya. Untuk semakin ngerti tujuan Tuhan. Bukan sekedar dikasih gula-gula, kasih manis, kasih cemilan. Kamu ngomong manis-manis sama jemaat, nanti jemaatnya lama-lama diabetes ya. Kegemukan, akhirnya stroke lama-lama. Sekali kasih makanan yang keras, steak. Sesekali dikasih makanan yang bergizi, obat, jamu yang pahit, supaya hidupnya kebal dari sakit penyakit dan lain sebagainya. Jangan diomongin manis, dihibur terus. Kita hamba Tuhan ini bukan penghibur jemaat. Yang menghibur kamu itu Roh Kudus, bukan pendeta. Pendeta harus menyampaikan kebenaran. Penginjil, pengkhotbah, gembala sidang atau apapun namanya, harus menyampaikan kebenaran.
apa adanya. Jemaat harus dibawa tumbuh dewasa di dalam Kristus. Bukan dihibur, bukan ditipu dengan ayat-ayat yang manis. Dan akhirnya terbuai jemaat, gak mau pikul salib sangkal diri. Kebenaran harus diberitakan apa adanya kok. Apa yang saya sampaikan ini kan, Bapak Ibu kalau dengerin khotbah saya kan intinya pikul salib sangkal diri tiap hari. Ya memang itu harus dilakukan, mau ngapain lagi. Ya, kita gak mau didapatin hidup kita di ujungnya kita ngawur berantakan kan. Kita mau didapatin finish well, finish strong, mencapai garis akhir dan didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Untuk mencapai garis akhir dan didapatin berkenan di hadapan Tuhan dibutuhkan pikul salib sangkal diri. Sangkali semua keinginan egomu, hawa nafsumu itu loh, emosimu, amarahmu dan lain sebagainya. Udah sering saya bahas tuh, kepahitanmu tuh harus diberesin tuh. Jadi orang egonya, marahnya, meledak-ledak, merasa benar sendiri, merasa hebat sendiri. Terus pingin masuk surga, pingin dipakai Tuhan. Coba ngaca dengan kebenaran firman Tuhan setiap hari. Ibu, jangan kita didapatin Tuhan dan tidak mencapai garis akhir. Saya berdoa kita semuanya didapatin Tuhan, mencapai garis akhir dan didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Berkenan di hadapan Tuhan. Dengerin baik-baik. Hidupmu bukan untukmu, hidupmu harusnya untuk Tuhan. Matimu harus meninggalkan jejak kemuliaan Tuhan untuk Tuhan. Kematianmu harus mencerminkan bahwa engkau sepanjang hidupmu pernah menikmati Tuhan dalam hidupmu menjadi berkat bagi banyak orang. Saya melihat orang yang benar-benar hidupnya semasa hidup menjadi berkat bagi banyak orang. Hidup dalam kebenaran. Ketika mati itu orang diberkati loh. Dengan kematiannya mereka merasakan Tuhan. Berarti tentu ada hadirat Tuhan yang kuat sekali. Kuat sekali. Dan saya percaya Bapak Ibu, hidup kita harusnya menyenangkan Tuhan. Di mana dan kapanpun kita pergi berada, nama Tuhan tetap dimuliakan. Kedahsyatannya, kuasanya menyertai kita. Dan hidup kita mencerminkan kemuliaan Tuhan. Amin. Belajar matiin diri sendiri, pikul salib sangkal diri, berserah kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, kita harus melakukan semuanya tepat seperti yang Tuhan mau. Baru hidupmu ketika engkau dipanggil mati, banyak orang sedih dan berduka karena benar-benar merasa kehilangan. Karena semasa hidup menjadi berkat bagi banyak orang. Orang akan menghormati engkau, orang mengenang engkau menjadi orang yang berjalan mengalami kemenangan. Amin. Tapi kalau engkau hidupmu kacau berantakan, terus engkau pakai ayat ini, keluargamu mungkin yang kalau mati kan nggak bisa pakai pilih ayat kan, yang hidupnya yang ditinggalkan pilih ayat ini, padahal dia tahu kehidupannya hari-harinya kacau dan berantakan. Jangan sampai didapatin seperti itu. Kita harus didapatin sampai garis akhir, memelihara iman dan berkenan di hadapan Tuhan. Amin. God bless you.